masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Waktu. Waktu bisa kita etimologikan sebagai rangkaian atau urutan perjalanan peristiwa yang sedang berlangsung, terjadi, pernah terjadi atau akan terjadi, yang meliputi masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kalian pasti umumnya berpikir bahwa waktu di alam semesta adalah mutlak. Setiap detik berdetak di tempat satu pasti akan sama dengan di tempat lainnya di alam semesta ini. Tapi tahukah Anda bahwa konsep waktu tak sesederhana yang Anda pikirkan? Dulu sebelum abad ke-19 umumnya kita, termasuk para filsuf masa lalu, meyakini bahwa waktu di alam semesta adalah sama, absolut atau mutlak. Perspektif waktu adalah mutlak juga diyakini oleh Isaac Newton. Tapi faktanya seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama dengan munculnya teori-teori baru yang lebih akurat, membuat pemahaman baru tentang bagaimana waktu bekerja di alam semesta akhirnya berubah secara ekstrim. Hal itu terjadi pada awal abad ke-19 ketika Albert Einstein menyadari bahwa waktu sebenarnya tidak mutlak, melainkan relatif. Hal ini dijelaskan dalam teori relativitas khusus tentang pengaruh percepatan terhadap dilatasi waktu atau pelebaran waktu. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus juga pernah mengulas tentang relativitas khusus. Coba Anda cek di playlist Profesor Kardus tentang teori relativitas. Dalam teori relativitas khusus, pelebaran waktu ditentukan oleh pengamat yang bergerak terhadap jam atau waktu tersebut. Dalam relativitas khusus, ketika Anda bergerak dengan sangat cepat atau dipercepat, maka waktu atau jam yang Anda bawa saat itu akan melambat. Semakin Anda dipercepat, semakin Anda melambatkan waktu. Dan waktu akan benar-benar berhenti ketika Anda sudah mencapai kecepatan 300.000 km per detik atau kecepatan cahaya. Secara teoritis, pelebaran waktu atau dilatasi waktu akan memungkinkan membawa manusia ke masa depan. Penumpang dalam kendaraan yang bergerak sangat cepat memungkinkan untuk maju lebih jauh ke masa depan. Apalagi ketika mereka bergerak di atas kecepatan cahaya. Karena saat Anda bergerak pada kecepatan cahaya, waktu tersebut akan berhenti. 1 tahun perjalanan menggunakan kecepatan lebih dari kecepatan cahaya akan setara 10 tahun waktu yang berjalan di bumi. Selain pengaruh dan percepatan, pelebaran waktu atau dilatasi waktu juga dapat dipengaruhi oleh medan gravitasi yang sangat kuat, seperti pada medan gravitasi di black hole. Bukti yang sangat nyata tentang adanya dilatasi waktu terjadi pada jam atom. Jam atom adalah jam super akurat yang digunakan pada satelit GPS untuk beroperasi. Diketahui jam atom super akurat yang bergerak dengan sangat cepat yang dibawa satelit di orbit akan tertinggal 0,01 detik setiap tahunnya dengan jam atom di permukaan bumi. Oleh karena itu, jam atom dalam satelit GPS harus dikalibrasi sepanjang waktu agar pengguna GPS dapat mendapatkan informasi dengan sangat akurat. Ya, relativitas khusus mengatakan setiap objek di alam semesta memiliki waktunya sendiri-sendiri. Pemikiran Einstein terhadap adanya dilatasi waktu atau pelebaran waktu dimulai saat ia menemukan perbedaan mendasar antara teori dua fisikawan legendaris, yakni idolanya Isaac Newton dengan hukum geraknya dan James Clerk Maxwell dengan hukum elektromagnetismenya. Hukum Newton menegaskan kecepatan tidak pernah absolut atau mutlak, tapi selalu relatif. Dan hukum Newton didasari teori relativitas Galileo. Sebagai contoh, jika seorang melihat kereta yang bergerak 40 km per jam dari kerangka acuan tetapnya di luar kereta, maka orang tersebut akan melihat kereta tersebut bergerak 40 km per jam. Tapi hal yang berbeda jika kerangka acuan pengamat berada pada kereta yang bergerak 20 km per jam di sisi kereta yang berjalan 40 km. Pastinya sang pengamat dalam kereta yang bergerak 20 km akan melihat kereta di sebelahnya hanya berjalan 20 km, bukan 40 km lagi. Hal tersebut yang didalilkan oleh hukum gerak Newton, bahwa setiap kecepatan tidaklah mutlak, tapi tergantung oleh pengamat pada posisi inersianya. Hukum Newton sudah valid dan akurat terhadap benda-benda yang bergerak lambat. Tetapi hukum gerak Newton tak dapat berlaku untuk benda yang bergerak super cepat seperti kecepatan cahaya. Sedang teori Maxwell mengungkap bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik seperti kecepatan cahaya adalah tetap atau mutlak, baik di luar angkasa ataupun di bumi. Tak peduli di mana pengamat tersebut berada,
kecepatan cahaya akan tetap 300.000 km per detik. Hal itulah yang membuat ketidakcocokan hukum gerak Newton dan elektromagnetisme Maxwell. Dari sanalah teori relativitas khusus Einstein lahir, yang memfasilitasi ketidakcocokan teori kecepatan elektromagnetik Maxwell dengan gagasan Newton tentang kecepatan relatif. Dalam kebimbangannya, Einstein melakukan eksperimen pikiran layaknya mendapatkan ilham. Einstein berpikir dan membuat perbandingan yang disebut pengamatan petir. Seandainya ada seorang pria yang berdiri di samping rel kereta api, di mana saat itu terjadi dua sambaran petir secara bersamaan di kedua sisi pria tersebut. Pastinya pria yang berdiri di samping rel tersebut akan melihat dua petir secara bersamaan. Tetapi hal yang jauh berbeda seandainya pengamat atau seorang pria melihat kedua petir yang menyambar dari dalam kereta yang bergerak sangat cepat. Pastinya orang di dalam kereta tersebut akan melihat sambaran petir secara bergantian. Einstein pun menyimpulkan hal tersebut sebagai simultanitas relatif, yang artinya sebuah kejadian dalam ruang waktu tidaklah mutlak, melainkan bergantung pada kerangka acuan setiap pengamat yang dapat dipengaruhi kecepatan dan gravitasi, yang artinya bukan kecepatan cahaya yang bergerak melambat, tapi waktu tersebutlah yang bertindak relatif, tidak mutlak seperti yang dulu digambarkan. Hal inilah yang disebut pelebaran waktu atau dilatasi waktu. Bahwa perbedaan waktu dapat terjadi karena pengaruh percepatan dan gravitasi. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang dilatasi waktu. Profesor Kardus bersama Jam Atom mengabarkan.